Halo semuanya. Oke, mari kita bedah topik yang satu ini. Dalam sesi explainer kali ini, kita bakal ngelakuin semacam telaah retrospektif. Ngelihat lagi sosok Edi Raharjo, atau ya kalian pasti lebih kenal dia dengan sebutan Lord Rangga. Kita bakal kupas tuntas fenomena luar biasa ini, tentunya berdasarkan sumber-sumber yang udah nelusurin jejak, klaim, dan teka-teki di balik kemunculan beliau. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh kalian renungin satu pertanyaan yang jadi fondasi investigasi kita hari ini. Gimana jadinya kalau lelucon paling besar di negara ini ternyata adalah sebuah peringatan? Sesi ini bakal pakai pendekatan yang objektif dan investigatif buat ngelihat jauh melampaui komedi dan tawa yang selama ini nutupin fenomena itu. Ingat ya, kita di sini bukan buat ngehakimi, tapi murni buat membongkar teka-teki yang masih tersisa. Bagian 1, Badut di tahun 2020. Coba kita putar waktu balik ke awal tahun 2020. Bayangin, di tengah kepanikan massal gara-gara krisis awal pandemi global, layar TV kita tiba-tiba dibajak sama seorang pria parubaya pakai baret biru. Dia ngenalin dirinya sebagai sekretaris jenderal dari Sunda Empire. Klaimnya, wah, luar biasa heboh. Dia bilang organisasinya itu mengendalikan tatanan dunia dan seluruh sistem nuklir. Ya, wajar aja kalau saat itu publik Indonesia langsung ketawa ngakak. Stasiun TV ngundang dia murni cuma buat dijadiin bahan sirkus. Waktu itu, dia benar-benar dianggap cuma sebagai sosok halusinasi tingkat tinggi yang sekedar ngasih hiburan di tengah masa-masa kelam. Dan ujungnya, 2 tahun. Yap, 2 tahun penjara. Itulah vonis yang dijatuhin sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung ke Edi Raharjo di bulan Oktober 2020. Kejahatannya apa? Secara hukum, dia terbukti nyebarin berita bohong yang bikin keonaran di masyarakat. Sistem seolah-olah udah berhasil bekerja. Dia masuk penjara, dan publik langsung move on ke tontonan final berikutnya. Kasus ditutup kan? Bagian 2, Mendekode Sunda Empire. Nah sekarang, mari kita turunin nada kita bentar. Sumber analisis kita ngajuin satu premis yang lumayan bikin merinding. Gimana kalau semua atribut absurdnya itu sebenarnya adalah bahasa sandi, semacam kode untuk ngebocorin realitas geopolitik tingkat tinggi dari para elit global? Dan ini ngilustrasiin dengan brilian apa yang dia maksud. Lord Rangga sering banget teriak soal tatanan dunia baru yang bakal diriset. Kalau kita singkirin dulu bungkus kerajaannya, realitas geopolitik aslinya adalah kebangkitan blok BRICS dan dedolarisasi yang secara harfiah beneran nantang hegemoni Barat. Terus, soal klaimnya kalau NATO lahir di Bandung. Oke, secara teks emang kedengeran kayak omong kosong, tapi dokumen intelijen nyatet kalau konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung itu adalah momen yang sangat menakutkan buat Barat, karena negara-negara dunia ketiga nolak tunduk sama imperialisme. Dan waktu dia nyuruh negara-negara buat daftar ulang ke Bank Sentral, dia sebenarnya lagi nelanjangi sistem jebakan utang IMF dan Bank Dunia yang, sadar atau enggak, terus mencekik banyak negara berkembang. Gara-gara ini, tiba-tiba aja tawa para elit mulai mereda. Situasinya berubah total, dari yang tadinya cuma komedi, jadi sesuatu yang berpotensi ngancam. Terutama pas netizen akar rumput mulai dengerin dan pelan-pelan ngedekode pesannya. Kejadian ini seolah jadi semacam glitch in the matrix, sebuah anomali sistemik di mana seorang badut secara perlahan malah mulai dipercaya sama jutaan orang. Cuma karena, ya, ada kepingin kebenaran di balik kegilaannya. Bagian 3. Bahaya dari sebuah pengaruh. Nah, di titik inilah narasi kita masuk ke fase yang benar-benar kritis. Coba kita perhatiin eskalasinya. Dari yang awalnya cuma lelucon viral, terus dipenjara di 2020, begitu keluar, dia langsung bertransformasi jadi tamu VIP di platform-platform raksasa kayak podcast Deddy Corbuzier, dan sukses ngeraup miliaran views. Tapi perhatiin deh, titik kritis di Agustus 2022. Dia udah nggak cuma jadi ikon pop culture di internet doang. Dia jadi manajer tim sepak bola Persa Brebes dan bahkan mendeklarasikan niat buat terjun ke politik praktis. Dia mulai, secara nyata, memobilisasi massa. Terus, cuma selang beberapa bulan aja, tepatnya 7 Desember 2022, dia meninggal mendadak. Berdasarkan analisis dari sumber kita, perpindahannya ke ranah dunia nyata inilah yang konon bikin alarm sistem langsung menyala. Di dunia intelijen dan spionase global, ada satu aturan tak tertulis yang benar-benar brutal. Namanya sindrom dia tahu terlalu banyak. Ini tuh pola mengerikan di mana para whistleblower atau pelapor pelanggaran dibungkam untuk selamanya dan sering banget disamarkan sebagai kasus bunuh diri atau penyakit yang datang tiba-tiba. Sumber kita secara netral ngebandingin nasib ini sama tokoh-tokoh eksentrik lainnya, sebut aja kayak Jeffrey Epstein atau John McAfee. Ingat ya, di sini kita murni cuma ngelaporin teori yang dianalisis sama sumber tanpa ngevalidasi atau memihak kemanapun. Bagian 4, Misteri Kematian Mendadak. Jadi, kita sekarang dihadapkan sama dua narasi yang benar-benar bertolak belakang soal kepergiannya yang mengejutkan di Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda, Tanjung Brebes.
Narasi resmi dari media arus utama dan keluarga nyebutin kalau penyebabnya adalah kelelahan ekstrim ditambah riwayat penyakit paru-paru. Mengingat usianya 55 tahun, secara medis ini jelas masuk akal. Tapi, analisis konspirasinya mempertanyakan timing yang luar biasa mencurigakan. Kematiannya terjadi pas banget di momen dia lagi punya panggung paling besar dan lagi bersiap masuk ke sistem pemerintahan yang asli. Teori ini berspekulasi kalau dia mungkin aja dibungkam sebelum dia sempat ngasih bocoran final, bocoran yang nyebutin nama-nama asli politisi dan oligarki tanpa filter komedi atau bahasa sandi lagi. Nah, yang benar-benar menarik buat dicermati adalah referensi sejarah yang ditarik sama sumber kita untuk ngedukung keraguan tadi. Dokumen deklasifikasi dari era Perang Dingin, tepatnya dari Komite Church di tahun 1975, ngebongkar eksistensi Heart Attack Gun atau pistol serangan jantung milik CIA. Senjata ini bisa nembakin panah es beku yang beracun, langsung memicu gagal jantung instan pada target, terus proyektil esnya mencair gitu aja tanpa ninggalin jejak toksikologi sama sekali di tubuh korban. Gila kan? Makanya sumber kita ngajuin satu pertanyaan analitis. Kalau teknologi intelijen gelap kayak gini aja udah eksis hampir setengah abad yang lalu, kira-kira teknologi secanggih apa yang dipegang sama para penguasa bayangan di zaman sekarang? Bagian 5. Cermin bagi masyarakat. Oke. Terlepas dari segala teori konspirasi dan pembunuhan global tadi, mari kita coba membumi dikit dan ngelihat implikasi sosiologisnya. Sumber kita ngasih satu teori alternatif yang sebenarnya nggak kalah gelap, yaitu PSYOP atau operasi psikologis. Ini adalah taktik militer dan intelijen di mana sebuah fenomena sengaja diciptain bukan buat ngebunuh, tapi buat ngacak-ngacak pikiran massa, nanam informasi palsu, dan nyiptain pengalihan isu skala nasional. Coba pikirin, gimana kalau dari awal Lord Rangga itu sebenarnya cuma boneka? Boneka yang sengaja didorong ke panggung utama buat mendistraksi publik pas negara kita lagi di jurang krisis ekonomi 2020 dan bertepatan banget sama momen pengesahan undang-undang yang kontroversial buat kelas pekerja. Masuk akal kan? Tapi, mari kita balik ke satu pertanyaan mendasar. Kenapa jutaan orang malah nyambut dia kayak pahlawan? Jawabannya, jujur aja, berakar dari rasa putus asa. Masyarakat kelas bawah itu udah bener-bener capek ngelihat realitas politik yang kotor dan hukum yang gampang banget dibeli. Mereka muak ngelihat koruptor masih bisa senyum lebar di TV. Di tengah himpitan krisis ekonomi yang nyekik kaum pekerja, mereka tuh nyimpen kerinduan yang mendalam akan sebuah realitas alternatif. Sesuatu yang beda dari kepahitan yang mereka hadapin tiap hari. Jadi, poin paling krusialnya itu bermuara pada satu konsep eskapisme. Semacam pelarian psikologis dari realitas hidup berbangsa yang lagi suram. Masyarakat bukannya benar-benar percaya kalau Sunda Empire itu nyata secara harfiah. Enggak. Tapi Lord Rangga hadir ngisi ruang kosong di tengah absennya figur pemimpin yang berani nantang dominasi asing. Dia nawarin sebuah utopia di mana Indonesia jadi pengendali dunia, dan yang paling penting semua utang negara dihapus. Pada akhirnya dia adalah cermin raksasa yang mantulin betapa sakitnya sistem politik dan sosial kita saat ini. Dan sampailah kita di penghujung sesi explainer kali ini. Kita ditinggalin dengan satu pertanyaan yang sangat provokatif. Selama 2 tahun itu, apa kita emang lagi ngetawain orang gila? Ataukah kita baru aja ngetawain satu-satunya orang yang berani ngasih peringatan soal penjara global yang pelan-pelan lagi dibangun di sekeliling kita? Sekali lagi, kami nyajiin analisis ini bukan untuk memvalidasi teori konspirasinya, tapi buat ngajak kalian semua mempertanyakan kembali tatanan dunia yang kita pijak sekarang. Terima kasih udah nemenin saya di sesi ini, dan pastinya teruslah kritis menggali informasi.